agak lancip dan hitam. Kalau yang betina itu dia agak melebar karena ada madu di dalamnya. Jadi kalau di masa dia kawin itu, yang mata meletakkan telurnya itu, saya perhatikan ya, lebah-lebah yang membuat sarang, ada pertama itu adalah madu yang dimasukkan dulu, dimuntahkan di dalam kantong telurnya. Akhirnya ya itu. Oh, banyak sekali madunya kemarin Pak. Kenapa dia ini pergi dari koloninya, ternyata ratunya ikut kesabet sama pisau. Oke. Teknik pecah koloni. Menggandakan ratu demi ratu yang lain. Teknik pecah koloni kita perhatikan itu pertama, koloni prajurit harus banyak. Memang yang sekarang ini yang akan saya juga lagi menggarap ini. Kenapa saya membeli koloni-koloni senior ini? Saya lagi menggarap yang namanya jenis unggul. Saya akan ibaratnya kita sudah akan memulai sama dengan pertanian dulu. Bebek dan lain-lain ini kan dia cari bibit unggul. Sekarang perlembahan ini kita mencoba-coba teman-teman di Flora ini mana koloni yang bagus. Pengalaman saya pribadi juga, kalau sudah koloninya bagus, koloni itu perkembangannya bagus juga dia nanti anaknya setelah kita pecah itu. Gennya Berbeda. Ya, kayak di bambu itu kadang-kadang segitu-segitu aja, iya kan? Jadi pengalaman saya gitu kan, kalau saya ketimbang ini kan satu koloni bagus, ketimbang saya pindah ratunya ini sini, lebih baik kita donorkan ratu dari ratu muda, karena biasanya kalau ratu muda tuh tingkat produktivitas untuk telurnya lebih bagus ketimbang yang tua. Oke, ini memang harus kita memulai sekarang ini jenis bibit unggul ini. Kemudian yang terakhir ini yang sangat kurang diperhatikan untuk tingkat teman-teman split ini, pemecahan agar terbentuknya koloni baru yang komplit. Maksudnya yang komplit itu apa? Ratunya, lebah laki-laki dan lebah perempuan. Kadang-kadang memang ada ratu tapi tidak ada laki-laki. Tidak bisa melahirkan koloninya. Ratu dari situ tidak berhasil. Darat terus. Jadi kita harus bagaimana menciptakan koloni yang komplit, Pak ya? Tidak ada. Kalau yang saya pelajari ini sih ada yang teknik pemecahan menggunakan telur muda tanpa racun. Telur muda tapi harus koloninya harus sehat itu. Dan memang cepat membuat belundung itu. Tapi intinya memang kalau dalam split ini perbanyak di break. Polen. Mungkin kalau ini sudah teman-teman ya. Tanpa ya Pak, ya. Ratu itu ya tanpa ratu. Tanpa ratu, tapi menggunakan brood muda. Brood muda itu yang coklat paling atas, yang agak sulit dipindahkan kadang-kadang. Ya telur muda, tapi kan harus digorok caranya. Tapi taruhkan sedikit bibrit, yaitu kasih koloni. Kalau saya banyakkan malam kan bikin. Tapi koloninya lebah pekerjanya lebih banyak harus di sana ya? Iya. Kalau jenis ini. Kemudian menggunakan calon telur ratu. Ini sudah mulai. Tadi malam saya order jualan kan? Dapat 8 di Bang Arpan. Tapi sial, sampai Pondok Kelicung jatuh di mana sama Cakap. Ya bawa si duren. Udah dihitung-hitung udah berapa sih? 90 ah. 5 kali. Sebab baik. Aduh. Saya yang 16 baru jadi 3. Jadi 3? Iya. Baru jadi 3, belum saya pindahkan lagi tuh. Boleh nanti Pak kita pinang dia. Bawa ke Mataram. Tidak apa-apa di sebelah kuat dibawa ke sini lagi. Siap itu lah. Oke. Kadang-kadang ini juga calon pecah ratu ini. Memang kalau teman-teman lebih jeli lagi nanti kadang-kadang ratu muda itu banyak juga di dalam. Kadang-kadang kita temukan 2 sampai 3. Ratu muda nanti ini coba ini lembaga supaya teman-teman supaya breeding kita ini bagus. Sampai di lokasi. Ya, lokasi deh. Ya, tambah sedikit ya. Iya. Untuk pengalaman pribadi, kalau untuk
yang paling cepat. Misal kalau ada telur ratu, identifikasi aja telur ratu itu ketika udah menguning, itu ujungnya itu, nah itu tetap kontrol dia 2 hari aja, setelah itu pasti dia netas. Nah setelah dia netasnya itu kan biasanya dikumpulin, kalau dia nggak dibunuh dia akan dibuang kan. Betul. Nah itu kalau dia kuning, misal telurnya itu udah kuning, itu 2 hari aja tetap kontrol dia pasti udah netas. Nah pas dia netas itu tinggal split dari yang lain. Nanti telur ini yang udah netas ini teman-teman itu taruh di sana aman. Misalnya saya udah 2 kali udah nyoba, itu cepat dia perkembangannya. Yang sudah telur apa yang sudah netas? Udah netas kayak Udah yang netas. saya bawakan itu. Saya bukan Nah, udah yang kita perlu tahu. masih muda dia itu. Masih mudah sekali. Nah, itu wajib dia, saya bilang enggak pernah saya gagal. Tapi tadi tetap harus ada drone sama anunya. Ya, tetap harus kita komplitnya. Nah, Harus ada sel kelamin jantan di sana. ya. Dia butuh sekali namanya ratu itu jantan ini. Kalau tidak Pak Eni harus Apa-apa itu. kalau tidak Pak Lutar harus masuk ke dalam. Yang penting kayak yang dagang nasi itu. Ya. Itu makanya jadi perdebatan sampai hari ini. Untuk menentukan yang jantan sama betina lebah ini masih kalau trigona. Kalau api sudah jelas dari struktur telur sudah bisa. Sama kayaknya pernah dibahas itu sama Dato Malaysia, Iya. dia tidak menyebutkan jenis masalahnya. Iya, cuma telurnya kan Telur kasat mata. Kalau kita telur ini strukturnya hampir sama. Atau mungkin agak lancip dan hitam. Kalau yang betina itu dia agak melebar karena ada madu di dalamnya. Jadi kalau di masa dia kawin itu, yang mata meletakkan telurnya itu, saya perhatikan ya, lebah-lebah yang membuat sarang, ada pertama itu adalah madu yang dimasukkan dulu, dimuntahkan di dalam kantong telur yang baru dibuat itu. Lalu kemudian ada yang jantan itu memasukkan pantat duluan. Lalu kemudian ratu kalau sudah ketemu ada sperma di situ, dia akan masukkan pantatnya juga. Lalu akan dipenuhkan sama madu lagi. Setelah dipenuhkan dengan madu, maka dia ditutup. Amati jam 11 siang. Biasanya itu proses kawin yang tidak bisa mereka itu akan lari dari telur. Karena sudah kebelat kayaknya. Jadi gini, Di jam 11 siang itu. Kalau saya sih ada sedikit perbedaan. Pertama, yang jelasnya ratu itu bertelur kan, sepakat. Lebah pekerja juga bertelur. Nah yang ini yang perlu kita pahami karena memang sudah terbukti, sudah ada ingatan. Jadi ketika yang mungkin yang itu ketika kadang-kadang ratu bertelur, dia juga bertelur menyisipkan karena dia juga kawin sama lebah pejantan juga. Cuma rutinitas kawinnya tidak sebanyak dengan ratu gitu. Karena ratu ini dia pakai musiman kawin. Ketika musim kawin dia digilir, langsung lagi gitu. Musim kawinnya itu ada jeda juga gitu. Kalau betul makanya kita lihat lempengan telur biasanya kan gitu. Lempengan pertama dia nunggu dulu dibuatin sarang hingga pematangan anaknya itu opumnya di sini itu lagi setelah matang baru dia bertelur lagi. Lebah pekerja pun bertelur sebagian gitu. Cuman kalau yang pengamatan saya itu kalau tanpa ratu tidak ada artinya. Jadi kalaupun kita bahasakan dia akan bertelur juga si pekerja ini, tanpa ratu itu mustahil. Benar, karena dia genusnya beda. Ya. Genusnya, jadi ketika ratu ini dengan pejantan dia akan menghasilkan pertama dia bisa menjaga ratu, menghasilkan lebah pekerja, menghasilkan lebah jantan. Tapi ketika drone pejantan ini kawin sama lebah pekerja, dia cuma menghasilkan itu cuma lebah pekerja aja. Memang ada 2 teori dasar kalau pelebahan itu. Kalau yang serana ini kan terbang dia kawin. Kalau yang jenis ini memang di dalam dia tanpa terbang. Tapi ada juga teori yang mengatakan untuk trigona ini ada proses peminangan dia. Dia pinang kayak pergerakan ini, dia meminang, ada ratu yang bisa terbang. Ada peminangan. Masih muda itu bisa terbang. Ya, kadang-kadang ada yang kita katakan mau migrasi nih kan. Itu ada proses peminangan sebenarnya. Gitu. Tetapi kalau dari segi teori apa kedua? Kalau teorinya yang bertelur itu hanya ratu. Hanya ratu.
sebagian besar karena ini masih teorinya Trigona, ini menggunakan teorinya Serana. Jadi hanya laki-laki itu hanya tugasnya untuk kawin, tidak untuk berbuat apa-apa, hanya untuk kawin saja. Jadi yang penjaganya di depan-depan itu ternyata perempuan semua. Ya, betina semua gitu dia. Itu kalau mungkin nanti kalau sudah ada jurnalnya atau bagaimana nanti. Kemudian kalau statusnya Pak Anu sih tetap saya ikuti. Cuman ini jurnalnya dari luar. Ya. Cuma nanti kalau ada updatean ilmunya, termasuk pengamatannya teman-teman kalau bisa. Memang yang saya perhatikan begitu deh Pak. Berapa kali saya perhatikan dalam dekade yang lama, memang khusus di Lebah ini saya tidak keluar itu selama 2 tahun itu mempelajari struktur mereka. Struktur sarang. Jadi ketika saya perhatikan itu lebah mandul kan, yang pekerja betina-betina itu hanya untuk membawa madu saja. Dan tugas mereka itu yang saya perhatikan tidak ada, tidak ada saya perhatikan mereka proses kawinnya. Yang ada itu mereka hanya melengkapi struktur telur itu, kebutuhan dalam satu telur itu. Yang saya lihat itu pokok pertama yang saya lihat itu akan ada yang memuntahkan madu dulu. Kempes perutnya loh, kempes perutnya ketika mereka masuk kepalanya ke dalam telur yang baru ini, kempes telurnya. Dan ratu ini mengawasi. Makanya sering kita lihat dia kalau yang masih setengah, kantongnya belum ada isi madunya, dia akan tinggalkan dulu. Cari telur. Kalau yang sudah ada yang setengah setengah madunya itu, dia akan masukkan pantatnya. Dia akan masukkan pantatnya, lalu kemudian akan ada yang menutup lagi. Ada satu yang mengecek lagi, yang membawa madu akan memasukkan dan memuntahkan ke dalam. Nah, akhirnya apa? Setelah dia jadi, dan hebatnya mereka tuh ada khusus yang urusannya dengan membungkus. Nah, setelah ratu, lalu kemudian ada lagi satu yang memuntahkan madu, dia sudah penuh, segera akan ditutup, jadilah satu telur. Nah, cuman pengkhususan untuk membuat telur ratu itu saja yang kemungkinan sering sekali gagal saya perhatikan. Kenapa? Karena di Cleparis ini sendiri lain dengan Terminata. Kalau Terminata ini karena baru 1 tahun saya pelajari, dia dalam satu sisil itu saja sudah nampak dia. Satu sisil itu ada 2 atau 3 telur ratu yang masih dalam keadaan muda saja sudah terbentuk, udah besar dia. Udah besar. Kalau jenis Cleparis ini ada yang jenis telurnya lebih kecil-kecil lagi, itu malah saya tidak pernah ketemu telur ratunya. Ada kecil-kecil sekali dia model telurnya. Memang ada 3 ukuran kalau di saya. Kecil sekali. Nah, kalau yang itu yang agak besar itu Pak, sering kali kita ketemu telur ratu itu banyak. Tapi kalau yang kecil itu saya sampai hari ini, bahkan di satu telur itu satu tumpukan, bahkan sampai 2 tumpukan telurnya itu saya tidak ketemukan telur ratu. Nah, itulah kelebihannya Terminata atau jenis Itama ini. Kenapa memang saya minati dia? Jelas telurnya. Karena dari saat mudanya saja, telur mudanya sudah terpisah. Apis, makanya kalau apis itu kan sudah jelas. Termasuk kelebihannya yang sistem sarangnya yang bukan yang model spiral dan kayak biroi termasuk ini, dia itu jelas sekali telur ratunya memang. Saya pelajari sangat jelas sekali dan selalu di pinggir. Dari muda saja sudah kelihatan. Di pinggir dia. Ya, di pinggir di pinggiran itu dah. Ya. Di pinggir, tidak pernah di tengah. Ya. Tidak pernah di tengah. Kemudian kalau yang jenis kita ini kadang-kadang disembunyikan di tengah dia. Di dalam. Makanya sembarang. Sering-sering korek. Tapi jangan dikorek yang telur tua, muda gitu. Itu saya mengalami kesulitan kemarin itu saya udah baca kemarin pada saat dia baru gitu kan. Saya itu sudah ada ini 4. Lapisan kedua saya jadi itu udah 9. Nah, jadi 9 kotak saya bikin. Ada tumpukan lagi. Nah, bingung mau cari gimana posisinya di tengah. Oke, kita lanjut sedikit ya. Nah, nanti kita memang yang breeding ini memang menjadi topik yang sangat hangat sekarang. Karena menguntungkannya di situ. Jelas bentuknya. Pak Ketua ini sudah 9 saja, sudah hitung 9 kotak. Padahal belum tentu semuanya melahirkan.
Maaf ini sambil ngerokok, maaf nih ya. Nanti aja kan. Nanti aja. Ya. Kemudian ada pecah ratu. Sudah tadi ini yang kita lihat lah. Ada ratu 1, 2 seperti ada saja. Kalau dari saya sih menandainya memang kalau dia melahirkan ratu itu kadang-kadang agak panjang dari yang lain. Itu saja kalau dari saya. Perutnya itu memang agak pipih panjang. Itu dari saya. Kalau yang ada calon ratu lebih panjang. Gitu. Besar memang pantatnya. Nah ini juga Sanangnya pandat-pandat. split kotak. Ini sebenarnya split kotak ini saya anggap itu tanpa ada pertimbangan. Split kotak ini maksudnya telurnya banyak ini angkat pindah, ibaratnya tanpa kita memperhatikan aspek-aspek yang lain. Telur ratu gitu Untung rugi kan ya, langsung aja ini banyak telurnya nih pindah dulu caplok. tapi kegagalannya besar Pak. Ya kadang-kadang Saya betul. 30 itu paling 10 yang berhasil, Yang berhasil. seperti itu. Nah, itu Pada pengalaman satu angkatan kan ada tiga susun telur. Ini tuanya ini kan kita tidak pilih telur ratunya, kita ambil semuanya, masa di narak gitu kan, karena dulu kan kita malas mengawasi. Ini kekurangan yang tidak menggunakan plastik Pak. Kekurangan karena apa? Pertama agresif, pasti agresif kalau dia dan dia kuat koloninya. Ketika kita buka kotaknya, maka kita diserang. Mau milih telur ratu ini kita tidak sempat. Ada dulu kan tidak ada pengaman. Akhirnya apa? Kita untung rugi. Nah itu biasanya dulu saya split pakai bambu Pak. Masuk polen, masuk telur. Itu pakai kresek. Paling murah biayanya, tidak bikin kotakan. Satu bambu saja sudah berapa koloni itu kan. Nah pakai kresek-kresek bekas, bikinkan lubang di sini. Jadi kita inginkan nanti teman-teman Flora ini memiliki pengetahuan yang sama, keterampilan sama, sehingga kita bisa memiliki produk hasil madu ataupun olahan yang lainnya yang memiliki kualitas yang sama. Pokoknya loang tuna mantap, roti mantap. Terima kasih. Mantap.